ada beberapa poin yang perlu diketahui. Yang pertama, ada unsur-unsur public speaking. Yang kedua, ada prinsip-prinsip public speaking. Akan tetapi, kedua poin ini bisa difokuskan dan lebih ditekankan terhadap teknik dasar public speaking. Teknik dasar public speaking itu terbagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah kemampuan kepercayaan diri. Yang kedua, ada teknik vokal. Yang ketiga, ekspresi and gesture. Yang keempat, komunikatif. Nanti kita akan bahas dari 4 poin ini satu persatu ya. Kita ulas per poinnya. Poin yang pertama adalah kemampuan kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan hal yang paling penting yang perlu diterapkan pada diri kalian. Kepercayaan diri ini adalah akar dari segala-galanya. Saat kalian melakukan public speaking, kalian jangan pernah merasa minder dan merasa terintimidasi oleh audiens yang berada di depan kalian. Selain itu, saat kalian melakukan public speaking, kalian juga harus selalu berpikir positif. Pikiran yang positif akan mempermudah pesan kalian yang kalian sampaikan terhadap audiens, dan audiens tersebut dapat menerima pesan itu dengan baik. Kalian yang merasa dirinya masih belum memiliki kepercayaan diri yang cukup, di sini ada 2 tips. Tips yang pertama untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah sering-sering latihan. Kalian bisa latihan di depan kaca, kalian bisa latihan public speaking dengan orang-orang terdekat kalian, misal di depan orang tua kalian, di depan sahabat kalian. Yang kedua untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah di jam terbang. Bagi pemula, jam terbangnya tidak sepadat dengan speaker-speaker yang lainnya. Di jam terbang yang awal kalian lakukan, itu bisa kalian jadikan evaluasi untuk jam terbang selanjutnya. Jam terbang sendiri itu juga melatih kebiasaan kalian saat di depan umum. Sebenarnya teman-teman ini sudah melakukan public speaking loh, meskipun tidak terfokuskan terhadap Master of Ceremony. Kalian sendiri sudah melakukan public speaking saat kalian melakukan presentasi di depan kelas. Ya, itu sudah termasuk ke dalam poin public speaking. Intinya, kalian harus membuang jauh-jauh rasa minder itu, jauh-jauh rasa intimidasi dari para audiens. So, you have to believe in yourself. Teknik dasar public speaking yang kedua adalah teknik vokal. Teknik vokal sendiri itu dibagi menjadi 4 poin lagi. Pertama adalah volume, yang kedua pacing atau kecepatan, yang ketiga artikulasi, dan yang keempat intonasi. Pada poin yang pertama itu adalah volume. Volume ini yang dimaksudkan adalah saat kalian memegang mikrofon, kalian harus mengatur seberapa dekat dan seberapa jauh mikrofon yang kalian gunakan. Nantinya ditakutkan kalau mikrofon kalian terlalu dekat, yang akan membuat suara kalian lebih keras, itu akan membuat audiens merasa tidak nyaman dengan suara kalian. Ada saatnya kalian meninggikan suara kalian, dan ada saatnya kalian merendahkan suara kalian. Yang kedua ada pacing atau speed, atau yang biasa kita kenal dengan istilah kecepatan. Pada poin kecepatan ini biasanya disebut dengan gaya berbicara kalian. Nah, dari gaya berbicara sendiri itu ada 2 hal yang mendasari. Ada yang pertama materi yang kalian sampaikan, yang kedua audiens yang kalian hadapi. Apabila kalian menghadapi audiens yang masih muda dan materi yang kalian bawakan terbilang masih ringan, kalian bisa melakukan kecepatan atau speed berbicara kalian dengan sedikit lebih cepat. Namun, apabila kalian berpublic speaking di depan para orang tua, kebetulan materi yang kalian bawakan terbilang materi yang cukup berat. Nah, speed kalian atau kecepatan gaya berbicara kalian itu lebih diperlambat sedikit. Hal ini disebabkan supaya audiens dapat menyerap informasinya terlebih dahulu sebelum mendengarkan kata per kata berikutnya. To be safe, untuk teman-teman pemula, lebih amannya lagi itu berada di tengah-tengah. Jadi, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Poin selanjutnya adalah artikulasi. Pada poin ini dimaknai dengan segala pengucapan kalian. Pengucapan kata per kata kalian, kalimat per kalimat kalian harus jelas. A, I, U, E, O. Kalian harus tahu mana kata, mana kalimat yang harus memperjelas.
Jadi kalau ada vokal A, ya kalian harus membuka mulut kalian A. I, kalian bisa melebarkan mulut kalian seperti tersenyum. I, U, kalian sedikit manyun gitu. Atau E, kalian sedikit tertawa kecil. E dan O sedikit manyun juga, tetapi mulut kalian lebih berbentuk bulat. Selanjutnya adalah intonasi. Intonasi di sini merupakan penekanan di tiap-tiap kata yang perlu untuk ditekan. Kalian perlu bermain-main dengan intonasi kalian masing-masing. Kenapa? Supaya audiens kalian tidak merasa boring. Kalau audiens kalian merasa boring, tentu kalian tidak akan didengarkan oleh audiens kalian. Dan pesan yang kalian sampaikan tidak akan tersampaikan dengan baik. Contohnya seperti ini. Hari ini saya akan berbicara terkait dengan teknik vokal public speaking. Bukan, hari ini saya akan berbicara terkait dengan teknik vokal public speaking. Nah, yang contoh yang kedua ini itu sangat-sangat boring, sangat-sangat membosankan. Pesan yang akan kalian sampaikan justru tidak akan tersampaikan dengan baik pada audiens kalian. Dan pada poin intonasi ini, kalian harus put energi kalian, memberikan effort untuk membuat intonasi kalian lebih berayun-ayun lagi. Nah, pada poin ini juga penting, ekspresi and gesture. In ekspresi ini, kalian bisa menggunakan komponen wajah kalian seperti alis, mata, hidung, pipi, dagu, supaya wajah kalian lebih berekspresi saat menyampaikan materi yang kalian bawakan. Ingat, jangan menggunakan ekspresi yang datar-datar saja. Itu akan membuat audiens merasa bosan. Dengan put more energy, wajah kalian akan semakin berekspresi dan akan semakin menyenangkan jika dipandang oleh para audiens. Adapun gesture atau gerak tubuh kalian. Gerak tubuh ini berpengaruh pada visual kalian, pada look kalian, dan kalian juga dalam menggerakkan tubuh kalian tidak boleh yang tegang atau awkward gitu. Biasanya kan orang itu berpikiran, gimana sih caranya berbicara di depan umum dengan gaya yang awkward atau diam saja atau apapun itu. Tapi lebih baiknya kalian bisa menggunakan gerakan kepala kalian, bisa menggunakan tangan kalian seperti para hadirin yang ada di sebelah sana, atau kalian juga bisa menggunakan eye contact kalian. Yes, last but not least, yakni komunikatif. Komunikatif ini is not about us, it's not about the speaker, it is all about the audience. Hal yang paling penting saat kita berbicara di sebuah forum adalah audiens kita. Bos kita yang perlu kita pahami, perlu kita mengerti, bahkan perlu kita puaskan adalah audiens ini sendiri. Bagaimana sih cara komunikatif kepada audiens? Kalian cukup mengajukan pertanyaan kecil atau sekedar menyapa mereka secara spesifik, seperti selamat datang mahasiswa Universitas Negeri Surabaya jurusan pendidikan luar sekolah. Nah, itu lebih spesifik. Karena apa? Mereka akan merasa kena dan penting serta lebih diakui dalam forum tersebut. Atau di saat tengah-tengah pembicaraan yang sudah mulai terlihat membosankan, kalian bisa memberikan sedikit pertanyaan, bagaimana? Masih semangat untuk mendengarkan penjelasan saya selanjutnya? Nah, itu juga lebih menghidupkan lagi para audiens kita. Selain itu, kalian bisa menyisipkan sedikit humor. Siapa sih yang gak suka ketawa, ya kan? Nah, jika pembicaraan kalian dirasa cukup membosankan atau sudah di titik kebosanan, kalian bisa menyisipkan sedikit humor kalian. Sedikit humor untuk mengajak teman-teman audiens lebih bersemangat lagi dan lebih hidup lagi, meskipun ada candaan-candaan tawa yang kecil saja. Itu cukup berarti di pembawaan kalian. Baik, itu tadi kita sudah membahas terkait teknik dasar public speaking. Selanjutnya kita akan bahas tentang penampilan menarik. Penampilan di sini akan lebih menunjang visual kalian, menunjang look kalian yang akan kalian gunakan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh penampilan dalam berpakaian menjadi seorang MC, karena di pelatihan ini saya lebih fokus terhadap Master of Ceremony. Master of Ceremony sendiri itu terbagi menjadi 3. Ada Master of Ceremony formal,
Master of Ceremony semi formal atau informal dan Master of Ceremony non formal. 3 poin yang sudah saya sebutkan terkait macam-macam Master of Ceremony, dari segi penampilan pun juga perlu dibedakan. Semisal di MC formal biasanya terletak pada MC seminar nasional atau seminar lainnya, atau di MC pernikahan itu juga terbilang MC formal. Nah, saat pembawaan MC formal, penampilan juga perlu diperhatikan. Misalnya kita bisa menggunakan jas atau menggunakan batik atau menggunakan pakaian khusus yang menyesuaikan dengan kegiatan atau acara yang ada di tempat kita membawakan acara tersebut. Nah, yang kedua ada MC informal atau semi formal. MC ini biasanya digunakan oleh mahasiswa dalam melakukan sarasehan atau sharing session. Biasanya dalam berpenampilannya pun mereka menggunakan pakaian dari kegiatan tersebut seperti PDH dari masing-masing organisasi tersebut. Nah, selanjutnya ada penampilan dari MC non formal. Nah, MC non formal ini kalian bebas mau berpenampilan apa saja, tapi ingat tetap menyesuaikan dengan acara kalian. Misalnya MC non formal ini pada acara konser, itu kalian bisa berpenampilan senyaman kalian. Bisa menggunakan kemeja tapi yang cukup ringan, atau bisa menggunakan kaos saat kalian membawakan MC non formal sepak bola, itu kalian bisa menggunakan jersey juga. Yang paling penting dan paling utama saat kalian membawakan acara atau saat kalian berada di depan publik, itu kalian harus memperhatikan penampilan kalian, jangan sampai salah kostum. Kalian harus bisa menyesuaikan penampilan kalian dengan kegiatan yang akan kalian bawakan. Untuk yang pertama kali, saya akan mencontohkan pembawa acara atau Master of Ceremony dalam kegiatan formal. Nah, dalam kegiatan formal ini, saya memberikan contoh menjadi seorang Master of Ceremony di kegiatan seminar nasional. Tidak hanya itu, saya juga akan memberikan contoh teks dan pembawaannya. Untuk teman-teman, silakan disimak dan bisa diperagakan juga di rumah ya. Oh iya, untuk pembawaan menjadi Master of Ceremony dalam kegiatan formal itu kita bisa menggunakan nada do, jadi nada yang paling rendah. Oke, baik, saya akan mencontohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nur Salim MSI selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Yang saya hormati Ibu Dr. Wiwin Yulianingsih MPD selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Yang saya hormati para narasumber yang berbahagia di pagi hari ini, serta hadirin yang berbahagia yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan seminar nasional dalam jaringan yang diadakan oleh jurusan pendidikan luar sekolah. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Saya, Rosa Rizkia, selaku Master of Ceremony, mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar nasional dalam jaringan dengan tema Eksistensi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah di Era Teknologi Informasi 2021. Saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan-sambutan. Acara yang keempat acara inti. Acara yang kelima penutup.
Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka Seminar Nasional dalam Jaringan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua, yakni mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin yang telah mengikuti Seminar Nasional dalam Jaringan, dimohon untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan keadaan khidmat. Nah, itu tadi sedikit cuplikan dari contoh pembawaan Master of Ceremony di kegiatan formal. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh pembawaan Master of Ceremony dalam kegiatan semi formal atau informal. Kami ucapkan selamat datang di acara peringatan Hari Kartini tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Sinergitas Universitas Negeri Surabaya. Peringatan Hari Kartini kali ini dikemas dalam bentuk Seminar Nasional Feminisme dan Pelatihan Merajut. Wanita hebat di depan saya, bagaimana kabarnya? Siap menerima pelatihan di pagi hari ini? Dalam acara yang bertemakan Sri Kandi masa kini, izinkan kami menyapa terlebih dahulu Rektor UNESA beserta jajarannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Keynote speech Dr. Maria Ulfa Ansor. Selamat pagi Ibu. Sehat? Kurang lebihnya pembawaan dalam MC semi formal atau informal itu seperti itu. Nanti kalian bisa menyesuaikan dengan nada kalian atau intonasi kalian serta artikulasi dari kalian masing-masing. Tentunya setiap orang memiliki intonasi dan artikulasi yang berbeda-beda. Last but not least, saat ini saya akan memberikan contoh pembawaan Master of Ceremony non formal. Nah, dari segi penampilan pun sudah kelihatan ya. Saya menggunakan baju polo dan ada logo UNESA. Di sini menandakan saya akan membawakan kegiatan di lingkup UNESA. Pada pembawaan Master of Ceremony non formal, kalian bisa menggunakan tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Terserah kalian, se-enjoy kalian. Halo, apa kabar kalian semua? Bagaimana kabarnya? Sehat? Saya harap sehat dan tentunya semangat, karena pada pagi hari ini kita sedang menyelenggarakan Hari Ulang Tahun Universitas Negeri Surabaya yang seluruh isi kegiatannya, seluruh susunan acaranya menghibur kalian semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Universitas Negeri Surabaya. Semoga seluruh sivitas akademik dan warga UNESA selalu diberikan kesejahteraan, berkah, dan tentunya menyenangkan. Baik, hari ini kita punya banyak banget kegiatan yang akan menghibur kalian di pagi hari ini. Dan ada juga penampilan-penampilan dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya sendiri. Antara lain penampilan yang pertama, ada penampilan tari remo untuk membuka acara pada pagi hari ini. Tari remo ini khusus dibawakan langsung oleh penari kita, penari dari Universitas Negeri Surabaya dong tentunya, yakni Fitria Gama Dianita dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian ada penampilan dari Noah, siapa lagi kalau bukan artis dari Universitas Negeri Surabaya, yang tentunya artis ini yang kalian tunggu-tunggu untuk penghibur utama di acara pada pagi hari ini. Selanjutnya ada penampilan stand up comedy dari artis stand up comedy yang tentunya dari Universitas Negeri Surabaya dan lagi-lagi dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Bukan lagi siapa kalau bukan Rizky Imamah yang biasa kita kenal dengan sebutan Pak Emah. Selanjutnya ada sambutan sepatah dua patah dari Bapak Rektor kita tercinta. Setelah sambutan dari Bapak Rektor, ada penampilan kebolehan dari Sivitas Akademik Universitas Negeri Surabaya. Pasti penasaran dong apa yang mereka tampilkan? Itu tadi sedikit cuplikan dari pembawaan Master of Ceremony non-formal. Baik, sekian dari pelatihan public speaking yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya
saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan waktu untuk saya yang telah memberikan materi teknik dasar public speaking dan memberikan contoh dari public speaking. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan saya ucapkan serta apresiasi selamat mencoba bagi peserta pelatihan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.